Bang Rudi. Hei, Ngapain? gue lagi kangen. Kenapa? Kangen sama Mike. Ya aku lagi pegang handset nih. Mau ngapain? Aku kangen juga. Aku kangen Kangen siapa nih? waktu aku masih jadi seorang penyiar. Yeah. Aku kangen sama handset ini. Biasanya aku siaran pakai handset. Jadi guys, Ah. kita berdua ini ya walaupun ganteng-ganteng dan cantik-cantik begini Iya ini juga dong. mantan penyiar loh Mantan ya. penyiar dong. Ah. Tapi aku masih penyiar loh. Oh masih ya? Masih lah. Oh, ya. Masih dipakai? Masih. Aku itu masih dibutuhkan oleh banyak media. Tetapi karena aku yang menolak. Nah. Karena gajinya terlalu gede. Iya, rata-rata begitu. Tapi memang kalau kita ngomong-ngomong soal siaran baru nih ya guys, kayaknya kita nggak pernah bisa melupakan. Karena kegiatan penyiaran itu menurut aku jiwa saya. Iya, gue banget gitu loh. Gue banget. Saya memulainya sekitar ya tahun 90-an. 90-an. Bayangin, gue sekolah. Uh-uh. Sekolah itu cita-cita gue nggak kepengen jadi pejabat. Hmm. Cita-cita gue nggak kepengen jadi seorang insinyur. Uh-uh. Aku hanya kepengen bagaimana menjadi seorang penyiar. Sip, sama. Nah. Sama banget. Sama banget guys. Karena aku dulu itu senang banget dengerin radio ya sebetulnya ya. Sama. Nah, itu sama sih sekitar 90-an. Tua banget ya kita. Iya. Enggak. Aku tuh Tapi jangan salah, penyiar usia boleh tua, enggak, tapi kita tetap loh muda jiwanya. Aku SMA, aku SMA tuh udah ditawarin. Mau nggak siaran kalau pulang sekolah gitu kan? Iya, gitu. Aku mikir aku belum siap itu karena waktu itu memang yang nawarin aku tuh radionya jauh dari rumah. Oh, jadi jaraknya agak bisa dipikirkan ya. Jauh Maksudnya dari rumah. Jadi kan sekolahnya gimana? Terus kenapa aku diterima? Kenapa aku harus mendapat tawaran itu? Karena aku tuh punya kelebihan menirukan banyak beberapa suara. Dan aku di radio itu kebetulan ada sebuah kesempatan atraksi bagi audiens atau pendengar yang punya kemampuan untuk atraksi. Oh, gitu. Setelah saya melakukan atraksi dengan banyak menirukan suara, radio itu tertarik. Iya, karena Mas, itu adalah spesial banget gitu kan. Mau gak Mas siar di tempat saya? Karena Mas bisa siaran kayaknya. Bisa sih Mas, cuman saya masih belum berani karena aku masih sekolah gitu. Aku tolak gitu, mentah-mentah. Sombong amat. Zaman dulu, Zaman dulu. Ya udahlah, karena kejauhan ya. Jadi akhirnya aku ke sekolahan dulu lah gitu ceritanya. Gitu ya. Kalau aku lain Bang Rudi. Kalau pengalaman aku dulu itu memang aku suka dengerin radio ya. Sama. Dengerin radio itu yang namanya aku radio. Aku dengerin orang berantem. Namanya radio itu, aku dulu punya radio kecil, maksudnya yang bisa dibawa-bawa gitu loh, yang radio kecil tuh. Baterai ya kecil-kecil banget loh, isi itu. Ya. Nah, itu kalau tidur pun sebelum tidur itu tuh radio nyala. Dengerin tuh pendengar, pilihan pendengar segala macam. Terus kayaknya enak banget ya kalau jadi penyiar. Nah, itu loh mulai dari situ. Masa sih? Nah, kemudian aku ikutin tuh cara-cara mereka ngomongnya seperti apa gitu lah guys ya. Nah, aku ngomong apa ya, ikutin ngomong-ngomong. Terus ternyata aku kan saking senengnya biasalah suka nyari-nyari nomor telepon radio itu kan. Iya. Nah, terus ada penyiar yang aku suka juga suaranya gitu loh ya. Kan kadang kita tertarik dengan suara lah gitu ya. Nah, aku telepon, terus aku jadi fansnya, terus kita ketemu gitu loh ya. Nah, udah ketemu gitu, terus dia ngajarin, "Mau siaran nggak?" Ih, mau banget gitu. Di situ. Nah, kita belajar lah di situ. Ayo aku ajarin gitu. Setelah diajarin, aku bisa siaran. Nah, akhirnya terus aku pindah ke Bogor ya. Nah, pindah ke Bogor, di sana iseng-iseng sama biasa dengerin radio, akhirnya telepon juga lah. Ke radio, ke radio itu sambil nanya bisa siaran nggak gitu lah, ngelamar lah ceritanya. Amat ya. Baru jadi pendengar udah siaran nggak? Bener. Dan ternyata kata dia gini, "Oh iya boleh, sok aja bawa ke sini, datang," katanya gitu ya. Dan ternyata suara aku masuk katanya gitu, untuk bawain untuk yang remaja gitu lah. Aduh, itu kenangan banget. Itulah awal mulanya aku ikut siaran seperti itu. Kalau aku juga karena ya itu kelebihan aku menirukan suaranya
tokoh-tokoh yang waktu itu lagi fenomenal ya, kayak contohnya Pak Raden gitu. Kayak, nah tuh, nah jangan kemana-mana ya, pokoknya terus tonton Bang Rudi dan Sona. Wih, mantap. Nah, ini salah satu andalan aku ketika Itu aku spesial siaran. banget itu karena Ya, jarang ada karena orang. zaman dulu kan si Unyil kan ngetop. Ngetop banget. Nah, untuk mendatangkan suara itu dari Jakarta, Bapak Pak Raden itu kan nggak mungkin. Nggak Jadi mungkin radio itu suka banget dengan hal seperti itu, karena radio itu adalah tempat untuk berimajinasi. Iya, betul. Ketika aku ngomong begitu, langsung direkturnya, siapa tadi yang ngomong begitu? Itu Pak ada fans Pak. Nah, namanya siapa, Rudi, mau nggak gitu? Ya itu. Saya bilang, nah kalau saya mau jadi penyiar harus mahal gajinya. Tapi memang itu Nah, itu. adalah aset kita sebagai seorang penyiar itu memang Ada sebuah lagi. aset. Apa lagi? Menurut kamu itu ada fenomena Susan. Oh iya. Tapi gini, Iya, aku cuma ngapain sih? Aku kan masih kecil, nggak boleh siaran. gitu. Pas banget ya ternyata ya. Nah itu banyak. Alhamdulillah aku diberikan kesempatan itu. Tapi ya karena masih sekolah, mau nggak mau depending kan. Iya, iyalah. Depending. Karena kenapa? Kalau kita sudah terjun ke situ, kita nggak mungkin setengah-setengah. Kita harus full, apalagi dengan kondisi sekolah, jarak jauh, itu pasti akan berubah total. Betul sekali. Akhirnya sekolah kita nggak akan beres. Kita harus pilih salah satu dong. Cuman semua yang sudah pernah kita alami berdua ya sebagai seorang penyiar itu sekarang ini kenangan ya. Iya. Buat saya kenangan. Betul, kenangan. Tapi saya tidak mau menghentikan jiwa seni saya sebagai seorang penyiar. Ya, betul. Kenapa? Karena yang namanya penyiar itu tidak bisa dihilangkan. Jiwa itu akan tetap. Sampai tua pun nggak bisa ngomong pun sama ompong, itu masih kepengen. Itu masih. Nah, makanya kita kan sekarang kita lagi mengenang nih masa-masa kita menjadi seorang penyiar, apalagi awal mulanya. Yang paling enak pada tahun berapa? Sona. Aku yang paling enak sepertinya semuanya enak sih ya. Enggak, maksudnya yang paling di antara sekian tahun yang menurut Sona itu paling aku nyaman itu membawakan apa, siarannya gimana gitu. Oh, yang pasti kita saya waktu yang lebih utama sih sebetulnya mungkin ketika anak muda ya. Anak muda karena waktu itu memang katanya suara saya pas masuk banget di suara anak-anak remaja lah. Dari sekarang pun suaranya masih kayak anak muda. Masih ya. Kayak anak SMA Wow. yang baru di drop out dari gurunya. Nah, itu situ masalahnya bukan apa-apa. Orang itu kayaknya wah suaranya ini banget kok, renyah banget kayak gitu ya. kerupuk Kayak gitu ya. kerupuk gitu, kayak rengginang kalau orang bilang katanya gitu. Nah, seperti itu. Dan di situ memang spesialnya kita seorang penyiar, kita punya suara ya. Andalan kita adalah suara. Aset kita adalah suara. Karena zaman dulu untuk mendapatkan efek suara nggak ada ya. nggak ada. Kita Makanya asli loh. begitu banyak orang punya suara bagus pasti oke, masuk gitu ya. Iya, betul. Kalau zaman sekarang mah pakai efek. Walaupun suaranya biasanya nggak rada bagus. dengan alat kita jadi masih bagus. tambah bagus. Nah, kalau zaman dulu memang nggak ada. benar-benar ori gitu. Iya, Makanya ori. zaman dulu tuh jadi seorang penyiar itu udah kayak masuk orang pemilu. Iya, benar, nggak mudah itu. Iya. Nggak mudah. Jadi seorang penyiar tuh kayak rasanya masuk ke dalam istana kementerian ya. Karena Kita dipilih. nggak semua orang bisa. Semua orang mungkin bisa jadi penyiar, bisa ngomong, tapi belum tentu dia bisa jadi seorang penyiar. Itu zaman dulu Zaman ya. dulu. Bukan sekarang ya. Bukan sekarang loh, jangan salah loh ya. Kalau sekarang kita jujur aja kita udah ini ya, udah nyerah sama anak-anak muda dah ya. Lebih keren sekarang, ya Tapi kan? alhamdulillah pengalaman ini adalah pengalaman yang kita peroleh, ini adalah pengalaman guru terbesar kita. Betul. Dan kita tidak akan bisa lupakan. Dan insya Allah ini adalah satu pengalaman yang kita bisa turunkan ke anak kita ketika anak kita mungkin ingin dapat pengalaman dari kita. Betul. Karena kita nggak tahu ya anak kita apakah nanti walaupun nggak harus jadi seorang penyiar. Betul. Karena jiwa seni itu biasanya akan timbul, ya kan, akan timbul. Tapi mungkin cara bekerjanya beda. Bisa aja kalau kita dulu penyiar, anak kita bisa bukan jadi seorang penyiar tapi tidak lepas dari apa yang pernah kita lakukan. Yang kita berikan kepada anak kita adalah bagaimana bersosialisasi yang baik. Nah, betul. Nah, sebagai seorang penyiar itu punya insting. Betul. Talentanya cukup tinggi. Punya rasa bagaimana memanjakan orang-orang yang mendengarkan suara kita. Benar. Nah, kemudian ya kan? juga kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang tidak kenal, yang
yang awalnya tidak suka mendengarkan radio tapi dia menjadi tertarik. Nah itu, jadi kita bisa memberikan ilmunya kepada anak kita untuk mudah bersosialisasi dengan berkomunikasi. Orang lain. Nah itulah gitu. ya. Aduh, enak banget dah. Itu kenangan-kenangan kita ya baru dia. Terus pernah punya momen yang oke gitu, atau punya momen yang bersejarah di radio atau di dunia entertain? Oh iya ada. Nah sekarang gini aja. Yang pernah ditempuk atau dilempari kalau di MC? Nah gini. Nggak, kita masih berbicara mengenai penyiar. Baru di kita yang namanya penyiar itu pasti suara kita aset ya. Yang saya bilang orang tertarik karena suara kita. Betul kan? Orang nggak tahu kalau wajah kita gimana, seperti apa. Tapi yang jelas suara itu memikat dan orang mendengarkan itu selalu merasa bahwa yang ngomong itu pasti wah seperti ini, bayangannya seperti ini, macam-macam. Lebih ganteng, lebih cantik dari aslinya. Betul banget. Pokoknya begini. Oke guys, ketemu lagi dengan saya yang hari ini akan menemani kamu selama 24 jam. Waduh, yang begitu suara begini orang langsung, wah penyiar suaranya bagus, jangan-jangan orang yang gede besar ya, kan gagah, nggak taunya. Tapi gitu. Itulah yang harus kita syukuri ya. Nah salah satunya nih, baru ketika itu kan yang namanya penyiar itu banyak dong fansnya, pasti punya kan fansnya. Alhamdulillah. Fansnya satu banyak. Jawa Timur loh. Iya makanya kan. Nah, saya karena waktu itu kita mulai sombong. Nah saya waktu itu di Bogor kan. Nah di Bogor itu yang namanya zamannya dulu itu ada pakai kartu pos, inget nggak? Masih kan? Nah pakai kartu pos. Kalau sekarang mah pakai telepon, pakai WA. Kalau dulu yang itu sekarang lagi udah gak lagi Instagram kalau sekarang modelnya. Nah kalau dulu kita SMS. zaman saya tua banget, tapi nggak apa-apa lah. Zaman kita itu mungkin kita masih menggunakan kartu pos. Nah saya membawakan acara untuk remaja ya, kirim-kirim salam. Biasa dah kalau kirim-kirim salam itu yang namanya tulisan banyak banget yang dikirimin. Dan modelnya tulisannya banyak, ada yang bisa baca kayak mie becek ya kan. Nah, iya. Ada yang bagus. Pokoknya ada yang bisa kita baca, ada yang akhirnya kita hanya menerka-nerka. Udah pokoknya kita sebutin aja gitu. Karena pinter-pinternya penyiar untuk menipu ya kan. Pinter-pinternya penyiar untuk meminimalisir tulisan supaya nggak panjang. Bagaimana caranya? Akhirnya apa, protes tuh pendengar. Bang, yang tengah gua kagak dibaca. Cuma depan sama akhir, ya wes tulisannya hancur gitu. Ya benar. Nah pasti yang namanya kita punya fans itu ada yang gimana ya, menurut saya terlalu berlebihan sih gitu ya. Memang ada yang baik-baik banget fans itu baik. Padahal kita udah ngomong kan. Oke, pendengar semuanya kalau nulis jangan terlalu banyak ya. Yang penting udah fokusnya jelas ini enggak. Wow, ada yang bunga-bunga yang telah layu tidak begitu bla 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 bla. Akhirnya kita bingung yang mana dulu yang ini harus baca, dan waktu kita cuma 2 jam. Paling banyak kita cuma 2 jam. Ya kan? Nggak boleh lebih kan? Kartu pos segini. Nah, itu dia. Belum lagu yang harus kita puterin. Ya kan? Zaman dulu kan kita puter lagu. Pakai kaset lagi. Kita cari dulu lagunya, pilihan pendengarnya yang sesuai dengan kartu pos itu, kita cari, ya kan? Nah, bener nggak? Nah, profesional. Kita cari dulu nih, jangan sampai pas kita udah baca baru nyari lagu. Kita siapin dulu, banyak, ya kan? Pas udah gitu. Terus zaman kita, kalau kita mau nyari kaset, itu kan lagunya nggak mungkin di awal. Enggak. Ada juga di tengah. Ya kita tracking dulu. Tapi feeling kita untuk mencari pita di mana tuh lagu berada. Udah tahu. Kadang-kadang kita tuh udah hanya tinggal dua strip. Review doang sih. 2 strip udah tahu masuk kita. Iya, langsung awal kan. Feeling kita luar biasa. Itulah jiwa seni kita. Kalau sekarang apa? MD. Sekarang udah flash disk. Udah komputer. Udah langsung tinggalin dong. Kita cari ngetik lagu udah ketemu. Zaman dulu mah nyari. Nyari yang mana lagunya, lagu dangdut, lagu pop, lagu barat, ya udah kita seperti itu kenang-kenangan kita ya. Sekarang kita cuma tinggal mengenang ya. Nah, fans juga sama. Ada yang baik banget ada. Ada ketika kita datang tuh bukan hanya kartu pos, kadang makanan juga banyak. Bukan kadang, tiap hari. Tiap hari itu kan ya. Yang namanya makanan tuh ada gitu kan. Kita belum datang, tahu-tahu udah, Mbak ini ya makanannya gitu. Ya udah, tapi memang berkah sih gitu. Karena kita kalau nggak ngebaca itu kartu pos ya, kalau kita udah gini makan banyak makanan, kita harus mau nggak mau kita selipin, kita ambil kan. Yang makanannya banyak kita ambil. Iya, karena kan kita nggak nyaman kan. Jadi beban sih sebetulnya, jadi beban perasaan. Kenapa? Karena kita udah dikasih banyak,
tapi kita nggak baca. nggak kita baca, kayaknya aduh nggak enak banget. Jadi kita harus pinter-pinter nih bacanya ekspres, tapi orang harus denger. Semua yang dikirimin juga harus ya, tahu ya. Dan saya punya kelemahan. Apa tuh? Kelemahan saya adalah mengingat orang. Oh lupa ya. Saya paling punya kelemahan itu mengingat orang ya. Ketika dia udah kecuali kalau kita udah akrab ya, udah kirim kartu pos, udah datang, udah ngobrol, udah apa, baru aku tahu orangnya. Tapi kalau cuman hanya sekali, kemudian dia banyak kirim kartu, itu yang aku nggak bisa ingat. Nggak bisa ingat. Nggak bisa ingat ya. Bahkan aku udah memberikan menimang-nimang kartu pos, udah kayaknya dia itu udah kayak di sampingku ya. Begitu tahu orangnya itu yang mana orangnya, yang mana yang mana beneran. Ya Itu itulah kelebihan dari penyiar. Ketika maksudnya gini loh, visual kita berusaha untuk bahwa dia ada di samping kita, ada di depan kita gitu loh ya. Walaupun orang itu jauh, tapi ketika kita kopdar ya dulu ya. Ketika kita dia datang di hadapan kita bingung yang mana. Yang mana orangnya? Harus kita kenali dulu. Memang itulah penyiar. Padahal kita udah ketemu loh Bang kemarin. Masa sih? Kemarin aku udah ketemu lah, kan udah duduk di sana. Masa sih? Gitu. Saking apa? Saking banyaknya. Karena apa? Karena kalau kita kan tertujunya tidak satu orang. Karena kita kan satu, ingat kartu pos, pekerjaan kita, betul. Ingat lagu, tempat kaset, segala macem. Kalau mereka kan hanya ingatnya kita doang, ya kan? Nah, itulah guys, kenang-kenangan kita yang. Oh iya, mau kirim salam dulu nih. Kenapa aku juga jadi penyiar? Apa? Nah, kalau Sona kan mempunyai karakter yang suara renyah, ekspresinya kepada anak muda ya. Iya, betul. Kalau aku kepada komedian. Oh, jadi lucu dong ya? Ya, jadi aku tuh hanya komedi sama efek. Jadi kemampuan saya untuk menirukan karakter ya. Jadi itu yang membuat aku banyak diterima di radio di Jawa Timur. Salah satu yang buat aku ngetop adalah membuat suara Markona. Markornya kayak gimana? Boleh dong. Jadi kalau aku dulu siaran itu begini nih. Jadi aku kalau siaran itu 2 tahun ya, 2 tahun terakhir. Sorry. Itu 2 tahun, sekitar 2 tahun itu ada salah satu namanya Marfuah. Tapi suaranya sama. Kemudian aku break setahun atau 2 tahun ya, menjadi Marfuah menjadi Markona. Jadi intinya aku siaran dalam kategori suara versi Markona gitu. Jadi dan Marfuah. Nah, itu yang membuat aku jadi boom. Itu gara-gara membawakan itu. Cuman ya karena proses jadi aku udah menghentikan itu kan. Karena udah orang udah jenuh juga ya. Jenuh. Karena kan lama-lama kan bosen deh, boring. Kalau zaman sekarang bilangnya boring deh gitu kan ya. Dan apalagi harus cari lagi yang baru. Cari yang baru dengan karakter yang baru. Nah, sejak itu aku udah nggak lagi. Dan aku bahkan melakukan suara efek itu dengan cara Markona atau Marfuah itu aku tidak menunjukkan identitas aku. Gitu. Karena kebetulan radio aku yang di Surabaya, yang di Wijaya itu adalah tempatnya terkunci, Sona. Oh gitu. Jadi terkunci. Jadi setiap kali aku mau siaran, aku selalu bilang sama keamanan, jangan boleh masuk kalau mencari nama Marfuah atau Markona. Biar mereka lebih penasaran. Karena kan radio itu adalah menimbulkan, meningkatkan imajinasi seseorang agar mereka lebih penasaran. Semakin getol, semakin dia mengajak teman-temannya mendengarkan. Nih orangnya nih, dengerin nih. Seperti apa yang dia bayangkan. Misalnya aku pakai begini, hai apa kabar? Ketemu lagi dengan Markona ya. Oke, simak dengan Markona sampai nanti jam 1 malam ya. Nah jadi kayak gitu tuh. Itu yang aku pakai. Jadi mereka tuh, aduh kayaknya ini banci gemes gitu kan. Iya. Jadi kayaknya tuh ini banci nakal banget gitu kan. Iyalah, udah pasti itu pengen tahu siapa sih yang mana sih orangnya gitu. Aduh, rambut aku warnanya merah dan aku hari ini lagi pakai warna pink, kemudian bajuku mini, kelihatan paha aku dan itu kayak gitu. Jadi asli Markona. Jadi Markona. Jadi orang yang gila nih banci ini ya boleh banget itu siaran kayak begini gitu kan. Padahal setelah itu kan lama-lama orang pada ngedesek ya, berontak gitu loh, pengen ketemu. Iya pasti, karena penasaran. Jadi lah. mau nggak mau jebol kan. Ya udah terus setelah tahu ya ini Rudy. Oh ternyata Rudy ya. Ternyata seorang Rudy, bukan apa yang dia bayangkan gitu. Ya udah. Cuman maksudnya kita bisa bervisualisasi lewat audio kan. Audio kita lebih canggih ya. Jadi akhirnya, mereka ini penasaran. Ya udah. Nah, itulah di boomnya ya, mau nggak mau ya
penyiar itu kan harus mempunyai banyak kreativitas dalam olah vokal ya. Iya, betul. Kalau tidak punya kemampuan dalam olah vokal dalam bentuk karakter lain, biasanya dia masuknya ke bagaimana suara itu dicintai oleh remaja misalnya, atau tua, Iya. atau apa gitu. Kemudian lagunya apa, segmennya apa gitu kan, kemampuannya. Kita bisa masuk di Iya, mana, di di mana bagian aja. remaja kita harus bisa masuk. Masuk, Di nah. orang tua juga kita memang harus masuk. Itulah seorang penyiar memang dituntut untuk bisa menjiwai apapun yang dia perankan, acara yang kita bawakan. yang kita bawakan. Jadi kita harus berperan. Kalau dibilang kita bersandiwara, iya, Iya. ya kan? Memang penyiar radio itu sama dengan bermain sandiwara. Iya, betul. Bedanya sandiwara itu kan masih cuman kelihatan ada wujudnya ya. Iya, iya. Maksudnya kalau misalnya Nggak, kalau sandiwara radio, sandiwara radio memang Iya. tidak suara, betul-betul. zaman kita juga kan, Zaman kita. sahur sepuh ya kan. Asli tua. Ya. Tutur tinular. Nah, sepertinya kita memang pendengar setia ya. Kita itu Karena kita sambil muter itu sandiwara, kita kan harus nungguin tuh. Karena nanti harus ada iklan, kita ganti kan. Nah, itulah. dan saya dari dulu tidak pernah menjadi salah satu fans satu radio atau fans ke penyiar. Jadi semua. Jadi saya hanya melihat atau saya hanya ngefan kepada produknya atau produksinya seperti apa. Coba bayangin. Sampai mulai dari pembuatan pemancar ya, sampai bagaimana bisa mancar, bagaimana mikrofon bisa kedengaran bagus nyala. Itu yang aku Itunya di situ. aku Awal dari itu seperti itu. jadi maksudnya aku tuh bukan Lebih suka ke teknisinya teknisinya ya. sama bagaimana aku tuh bisa menjadi seorang pemain di situ gitu. Ya. Jadi kalau soalnya kan ke penyiarnya ya. Kalau saya penyiar, Fans karena siapa sih, memang ya? dari awalnya itu dari kok suaranya enak banget. Enak banget gitu ya. Aku ya, cuman kan aku bagaimana mengawinkan itu dengan peralatan yang ada. Karena artinya kita memang harus bisa. Ya. Harus bisa melakukan, karena kita zaman dulu kita nggak ada operator. Nggak ada. Kita sendiri. Iya, benar. Dan bagaimana membuat suara kita bagus? Bagaimana kita karena dengan kondisi kita tangan mixing ya, kemudian suara, kemudian kepala kita harus mikir apa nih yang kita omongin, apa yang kita ambil. Kita ngomong, tapi tangan kita ngelihat kartu pos. Oke, ya kan. Coba bayangin ya kan. Iya. Ini ngomong, ini pegang baca, satu, ini juga ya, nyiapin. Ini ngambil kaset. Nah, coba bayangin, luar biasa. Ya itulah. Kelebihannya seorang penyiar memang seperti itu. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Kalau sekarang kalau saya perhatikan mereka banyaknya operator. Ya, jadi si penyiar hanya berbicara sendiri. Dan konsep pun juga udah ada yang bikin. Sudah siapkan. Baca, kalau kita enggak, kita nyari sendiri. Iya. Bagaimana? Jadi kita harus bisa sebuah acara itu hidup dengan tangan kita. Dengan tangan kita. Iya. Karena penyiar lain dia punya masing-masing. Iya. Dengan jamnya sendiri, dengan karakternya sendiri, dan kita juga dengan sendirinya kita. Menarik sekali. Itulah guys. Pengalaman kita berdua. Aku salam dulu deh. Oke. Buat teman-teman aku yang di Surabaya, teman-teman dari Radio Wijaya FM yang di Perak, Surabaya, di Karisma di Kediri, kemudian El Victor di Jemur Sari, ini juga salah satu radio yang membesarkan saya dengan nama Markona ya. Kemudian keren. Di Jakarta Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. Terus di Bangkalan Madura Radio Segara. Coba bayangin udah berapa radio yang gue singgahin. Banyak banget ya. Saking cintanya dengan aku. Karena aku memang tidak betah kalau siaran radio di satu tempat hanya 2 Jadi tahun. Jadi sana gitu 2 tahun aku maksimal udah. Aku tuh paling lama loh. Aku seneng banget nggak pindah-pindah gitu. Aku tuh 2 tahun udah mau pengen cari radio lain gitu kan. Dengan suasana baru. Terus di radio di Jawa Timur di Malang apa semuanya udah ada lah ya, walaupun nggak lama cuma sebulan 2 bulan dah ya. Tapi kayaknya seru ya semuanya seru ya. Nah oke, kalau gitu juga aku juga mau ketemu nih sama teman-temanku yang mungkin masih ada kali ya. Agak kenceng suara agak kenceng. Aku pengen ketemu sama teman-temanku. Halo yang ada di Radio Bogor, karena aku mulai awal ya sebetulnya yang pertama adalah di Jakarta Design Center. Dulu radionya SII ya, tapi nggak tahu apakah masih ada apa enggak. Halo. Kemudian juga di Radio Bogor. Radio Bogor itu di Radio El Nuri. El Nuri ya, temennya itu kalau nggak salah. Aku bukan orang sini. Aku perantau yang telah jauh terdampar di negeri orang. Enggak lah, kita sekarang jadi negeri kita ya. Nah, itu di Radio El Nuri saya bukan butuh ya, cukup lama saya di situ ya. Udah berakar ya. Saking cinta banget gitu lah. Saking cinta banget. Halo untuk teman-teman El Nuri. Kemudian saya pindah bosnya juga dong. Bosnya udah nggak ada.
Iya sama. Ya dadah juga. Kemudian saya pindah ke radio apa ya, Pratita ya. Kemudian terus ada juga di radio di Bogor ada aku lupa. Lupa tuh, saking lupanya tuh ya. Setelah itu saking lamanya, saking tuanya kayaknya. Nah sekarang juga saya untuk di Cemerlang, waktu itu Cemerlang. Cemerlang sempat di Cemerlang yang di Jalan Nusantara. Sempat juga aku pengen ngelamar di sana ya. Iya. Lewat dirimu kan. Cemerlang. Nah sekarang tapi tidak tersampaikan. Belum sampai kali ya, nanti mungkin suatu hari. Dan juga untuk radio MPM. Yang sekarang ada MPM. Kalau kemarin Cemerlang, sekarang adalah MPM. Betul. Hai, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Yang sekarang lagi? Yang sekarang lagi di mana? Ya. Ngomong lah, nggak apa-apa, kasih salam. Pokoknya sekarang kita seru-seru aja ya, dengan teman-teman yang dulu pernah kita satu alma mater ya, satu alma mater. Tentunya yang namanya siaran itu nggak pernah bisa hilang sampai kapanpun. Kita masih akan tetap mengingat dan bermanfaat kan soalnya. Dan bermanfaat insya Allah ya. Kalau ingat Meg ini juga Ibu Sona ini juga punya aktivitas sebagai seorang Master of Ceremony. Saya juga, cuma saya sekarang udah nggak aktif deh. Nah mungkin nanti akan aktif juga, tenang aja. Oh tunggu job ya? Nah suatu hari pasti akan aktif ya. Oh iya. Tunggu tanggal mainnya aja gitu kan. Aku belum dapat job. Nanti kita bisa sama-sama, tenang aja. Mungkin kelebihannya dari kita seorang penyiar, kita bukan hanya siaran di radio, tapi kita juga bisa off air juga. Nah artinya itulah kelebihan dari seorang penyiar yang bisa kita manfaatkan di luar sana ya. Kegiatan saya juga sekarang bisa dengan MC wedding, dan kalau Bang Rudi mungkin bukan hanya MC wedding ya. Aku tuh gara-gara nggak siaran jadi rambutku panjang. Oh iya, saking nggak mau potong rambutnya dan ingin memperlihatkan bahwa ciri khas seorang penyiar adalah seniman. Ya itu seperti itu. Oke. Pokoknya buat teman-teman semuanya, jangan lupa tonton terus YouTube kita berdua ya. Rudi Sona dan Rudi ya. Oke. Kita ketemu lagi nanti dengan tema yang berbeda. Itu siapa? Oh, tuh coba lihat. Coba lihat. Coba buka pintunya.